Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, para tokoh masyarakat, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu waktu Isya, kita akan melanjutkan kajian Kifayatul Akhyar. Pada maghrib kali ini tema yang akan kita bahas adalah melanjutkan tentang bab tayammum, yaitu tentang seseorang yang mempunyai luka di tubuhnya kemudian diperban atau diperban, baik itu dengan perban atau dengan kain dan lain sebagainya. Wa sahibul jabairi yabsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alaihi in wada'aha 'ala tuhrin. Dan orang yang memakai perban karena luka, yamsahu 'alaiha, maka dia tidak perlu digusel, tidak perlu dibasuh. Misalnya ia tangannya kalau normal membasuh kedua tangan, diguyur dengan air tangannya sampai dengan rata hingga sikut. Tetapi ketika ia terkena luka, baik misalnya patah atau luka bakar dan lain sebagainya sehingga diperban, maka bisa saja yamsahu 'alaiha, tidak perlu digusel, tapi cukup dimashu saja, diusap saja. Wa yatayammamu, dan bertayammum. Nanti teknisnya dijelaskan di depan. Wa yusalli, kemudian salat. Wala i'adata 'alaihi, dan tidak perlu mengulangi salatnya, in wada'aha 'ala tuhrin, jika perbannya itu ketika memakai perban dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Bagaimana penjelasannya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? I'lam anna wad'al jabair bikaunil yakunu likasrin au inkhila'in. Ketahuilah sesungguhnya ketika seseorang itu memakai perban, bisa karena yakunu likasrin, karena patah, misalnya patah tangannya kemudian diperban, ya, masa dicopot lagi? Kalau dicopot lagi mungkin nanti nggak bisa, susah ya. Biasanya tergantung, ada yang dicopot atau yang tidak. Baik itu karena patah, au inkhila'in, atau karena tidak patah tapi hanya luka, sehingga membutuhkan perban. Wa sahibu dzalika, dan orang yang seperti itu yang memakai perban itu, qad yahtaju ila wad'il jabirati, kadang-kadang dia butuh, ya, perban, diperban lukanya. Wa qad la yahtaju, dan kadang-kadang juga tidak butuh diperban. Ada luka tapi perbannya hanya sekedar diperban, bisa dicopot lagi. Kan ada juga yang enggak permanen. Misalnya yang enggak permanen, misalnya lukanya ya luka patah, kemudian diperban, tapi perbannya masih bisa dibuka kemudian dipasang lagi, diganti, enggak permanen begitu. Ada juga yang permanen, yang tidak bisa dicopot itu perbannya sampai dengan sembuh. Kalau udah sembuh baru bisa dicopot. Nah, ini ada dua jenis jadinya. Ada yang jenisnya dia bisa dipakai terus menerus, ya. Ada juga yang kadang-kadang dia bisa dicopot dan lain sebagainya. Fa in ihtaja ila wad'iha,
Kalau misalnya ia membutuhkan perban itu, diperban lukanya. Kenapa diperban? Bi an khafa ala nafsihi, takut misalnya takut terhadap dirinya. Misalnya semakin parah lukanya. Au adwihi, atau misalnya anggota tubuh yang ia perban semakin parah. Alama marra fil barodi, ya sakitnya semakin tinggi, semakin parah. Wa du'aha, sehingga ia diperbanlah itu, dibungkus dengan perban. Kita lihat sumayandur in qudira ala naz'iha, kalau memang dia bisa dicopot itu perbannya, indat toharoti, ketika pengen bersuci, min ghairi dororin, tanpa mengganggu luka yang ada di dalam sini, wajaban naz'u, maka dia wajib untuk dicopot. Misalnya dia nggak permanen, kan ada juga perban yang nggak permanen, atau kain atau perban nggak permanen, dia cuma sekedar nanti ketika mau ini dicopot lagi, ganti lagi, misalnya 3 jam sekali ganti. Maka ketika itu dia pengen wudu, ya copot dia, wudu normal, dibasuh, tidak di almashu. Wajaban naz'u, maka dia wajib hukumnya dicopot itu perbannya, wa ghasalas sahih, dan kemudian dibasuh ya, daerah-daerah atau dibasuh anggota-anggota tersebut. Kenapa? Ya karena dia apa? Karena dia perbannya dicopot. Perbannya dicopot, bisa dicopot, enggak permanen. Wa ghasala maudhi'al illah, dan dibasuh tempat penyakitnya di sini. In amkana, jika mungkin. Kan ada juga kalau misalnya sudah diperban dicopot, kemudian ada juga yang boleh kena air begitu. Kalau mungkin. Bagaimana kalau tidak mungkin? Wa illa, kalau tidak mungkin, masahahu biturabi, bisa juga diusap dengan debu. Turab itu artinya debu. Ya, yang bukan daerah lukanya, ya, misalnya yang bukan daerah lukanya dia basuh sebagaimana biasa, kemudian kalau misalnya yang di daerahnya dia dengan debu. In kana fi maudhi'it tayammum, jika memang lukanya di tempat tayammumnya di sini atau di muka. Wa illam yaqdir ala naz'il jabirah, kalau misalnya dia tidak mampu untuk mencabut atau melepaskan perban tersebut, ya, illa bidororin minal umuril mutaqaddimah fil marad, ya, karena misalnya semakin kalau dicopot ini kemudian lukanya bisa semakin parah karena tidak boleh kena air, atau bisa membahayakan kalau misalnya dicopot itu perbannya. Jadi perban permanen sampai sembuh itu, sampai sembuh. Ka khaufi fawatin nafsi, kalau misalnya dicopot perbannya dia bisa ganggu kesehatan dia. Awil adwi, atau anggota yang luka itu. Maka fala yukallifu naz'ul jabirah, maka tidak perlu dia copot, ya, copot itu perban. Lakin akan tetapi, nah ini baru caranya, yajibu alaihi umurun, maka wajib beberapa cara yang ada di bawah ini. Kalau misalnya dia memakai perban tadi di atas, kalau misalnya dia tidak bisa dicopot perbannya, dicopot. Kalau misalnya nggak permanen, dia dicopot perbannya, kemudian kalau memang ia tidak bisa kena air, ya, lukanya bisa kena air, ya sudah, dia biasa basuh sebagaimana biasa. Kalau patah tulang kan ada juga yang nggak permanen, boleh dicopot lagi, kemudian basuh tuh semuanya, kemudian di ini lagi. Tapi kalau misalnya permanen, nah ini baru. Kalau misalnya permanen. Apa itu? Pertama, minha ghaslus sahih alal mazhab, membasuh anggota yang sahih, yang tidak luka. Biasanya kan perbannya sebelah sini, kemudian yang sebelah sininya dia misalnya nggak luka, yang luka sebelah sini saja, maka ghaslus sahih alal mazhab, maka membasuh yang sahih menurut pendapat mazhab yang terpilih Syafi'iyah, yang sahih saja. Wa yajibu ghaslu ma yumkinu ghasluhu, dan wajib membasuh yang bisa dibasuh, hatta matah ta'atrofil jabiro, sampai misalnya di bawah-bawah ini, dekat-dekat perban itu. Nah itu kalau misalnya dia masih sahih itu artinya sehat, tidak diperban. Ini kan perbannya sebelah sini, kemudian sebelah sininya biasa normal, maka dia ini dibasuh biasa, sampai di bawah-bawah ini dibasuh
dibasuh biasa. Bi an yadoa khurfatan mablulah, bisa juga dengan meletakkan kain yang basah, ya. Wa yu'assiruha, diperes, litaghsilatil kalbawadi bil mutaqatirah, sampai dengan basah ini tangannya. Kalau misalnya kalau misalnya rada sulit, ya, dia di cara yang pertama. Jadi cara yang pertama dibasuh yang sahihnya, yang benernya, misalnya sebelah yang luka sebelah sini kanan, berarti yang ini enggak diusap, yang ini tetap dibasuh normal. Nah, ketika sampai di sininya baru ambil kain yang basah-basah itu, kemudian diperes, ya berarti basah sedikit di sini, tinggal ditempelkan ke perban tersebut. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian mashul jabirati bil ma, ya, dimasah bukan digusel. Dimasah itu yang penting kainnya itu kita ini ada airnya sedikit, seperti mengusap kepala itu, ya, ada basah-basahnya. Kemudian dimashul jabiroh, yang perbannya itu dimasah, diusap saja bil ma, dengan air, ya, kalau misalnya memang boleh diusap dengan air. Alal mashur, menurut pendapat mashur di kalangan Syafi'iyah. Kemudian wa yajibu mashu kulil jabirati ala sahih, dan wajib hukumnya dimasah setiap jabirah, setiap perban, ya, setiap perban yang sahih, yang biasanya di bawahnya kan ada juga yang lempengan bawahnya yang diikat itu, ada yang nggak kena, yang nggak sakit juga, sakitnya sebelah sini, tapi yang sebelah sininya ada yang nggak sakit. Nah, tetap dia bisa juga dimasah atau diusap ininya, perbannya. Yang penting pas di perbannya. Wa minha, dan juga diantaranya juga annahu yajibut tayammum, bisa juga dengan tayammum, ya. Ma'adzalika alal mashur, menurut pendapat kebanyakan para ulama, masyhur di kalangan para ulama, berarti tidak dengan air yang basah, tapi dengan debu, ya. Misalnya dengan debu di sini, ya, kalau misalnya tinggal debu diusap ininya, perbannya, diusap perbannya. Summa in kana junuban, kalau misalnya dia junub itu kan berarti butuh mandi besar. Kemudian dia ketika ada luka di sini, ada perban di sini, nah bagaimana mandi dia? Ada perban di sininya. Fal asahhu annahu mukhayyarun. Maka pendapat yang paling sahih itu bisa memilih dia. Insya'a quddima ghuslus sahih ala tayammum. Jika dia memang mau, dia mengedepankan membasuh yang sohe-sohe dulu. Misalnya kan yang perban sebelah sini. Kalau mandi kan ya tinggalin dulu yang sebelah sininya, bisa yang sebelah sini dulu, yang kaki dulu sebelah sini, baru ketika sampai di sininya, baru, ya, mulai sampai di sininya. Jadi quddima ghuslus sahih ala tayammum, dikedepankan dulu atau didahulukan dulu yang sahih dulu, dibanjur, baru kemudian giliran yang diperban terakhir, misalnya diperban, baru bisa bertayamum, misalnya dengan debu, begitu. Siniin aja. Kan kalau mandi kan syarat mandi itu kan harus semuanya rata dengan air. Sedangkan ketika diperban nggak bisa kena air. Makanya semuanya dulu dibanjur dengan air karena sahih. Artinya nggak ada perbannya, di yang lain kan normal. Nah, seperti yang di sini ketika di sini baru dengan diusap dengan tayamum. Atau wa insya'a, bisa juga dipilih kalau memang mungkin akharahu, diakhirkan. Ini dulu kemudian baru yang lainnya. Tinggal pilih mau yang mana. Ini kalau yang junub dia. Kalau yang junub bisa memilih dia. Mana dulu, enggak harus tertib. Enggak ini dulu yang diperban dulu atau semuanya dulu baru yang diperban. Itu menurut pendapat sahih di kalangan Syafi'iyah mukhayyarun, pilihan. Boleh mana yang mau didahulukan. Yang membasuh yang lain dulu, yang tidak sakit, yang tidak diperban. Kalau mau mandi junub harus mandi besar dia. Yang lain dulu baru kemudian pas ketika diperbannya terakhir, atau sebaliknya diperban dulu yang diperbannya baru kemudian yang lainnya. Itu bisa pilihan kalau yang junub.
Wa in kana muhdisan, kalau misalnya dia berhadas, hadasnya tapi al hadas al asghar, hadas kecil, seperti pengen wudu. Nah ya, pengen wudu kan butuh wudu dengan air, cuman yang lain mungkin bisa, tapi yang di sininya perbannya bagaimana? Fas sahihu, maka pendapat yang paling sahih tidak seperti junub tadi, bisa duluan ini atau duluan yang ini atau sebaliknya, nggak tertib, nggak masalah. Tapi kalau yang hadas yang kecil bukan hadas besar, annahu la yantaqilu min udwin ila udwin, nggak boleh di sembarangan. Ini dulu yang diperban belakangan nanti. Ini perbannya misalnya di sini perban ini dulu, misalnya kalau pengen wudu misalnya dia nggak mau tayamum, wudu saja, kemudian nanti aja nih belakangan kumur-kumur dulu, kemudian muka, tangan, ini ntar nih, ini itu nggak bisa. Dia mesti tertib kalau yang hadas kecil. Kalau yang junub baru pilihan, silakan mau yang lain dulu, kemudian baru yang diperbannya, atau sebaliknya yang diperban dulu baru yang lainnya. Tapi kalau hadas kecil tidak, dia mesti tertib juga. Kalau tayamum ya muka dulu, baru kemudian tangan, gitu kan. Misalnya muka ntar aja, tangan dulu dah, karena apa namanya nggak ada ininya, nggak ada perbannya. Tidak, dia harus tidak seperti itu. Kemudian hatta yatimma toharatuhu, sampai dia sempurna toharohnya, mesti seperti itu. Fa in kanatil jabiroh alal yaddi masalan, ya misalnya kalau jabirohnya ini perbannya di tangan misalnya, wajib taqdimut tayammum ala mashir ra'si, maka mesti dia wajib mendahulukan tayamumnya dulu, mengusap ini dengan debu itu, baru kemudian dia menyapu kepala. Ini kan ini belakangan dia harus tertib kalau yang hadas kecil, kecuali tadi yang hadas besar. Kalau hadas besar bisa perban dulu baru yang lain, atau yang lain dulu baru perban. Walau kanatil jabair ala udwain au salasah, walaupun yang diperban itu ada sebelah sini misalnya, sebelah sini juga, entar dulu ini terakhir aja dah gitu. Tidak bisa, tetap dia harus berurutan kalau dia hadas kecil, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi berkata, ini pendapat Imam Nawawi. Walau ammatil jirahat a'dha'ahul arba'ah, kalau misalnya lukanya itu banyak sampai 4 lebih banyak nih. A'dha, ya, anggota-anggota yang tangan juga luka, ini juga luka gitu. Muka luka, kaki juga luka, kakinya juga yang diperban di sebelah bawah ini, yang pas banget wudu. Maka kata Imam Syafi'i, qalal ashab, ulama-ulama Syafi'iyah berkata, yakfi tayammumun wahidun alal jami, cukup dia bertayamum saja buat semuanya. Udah tinggal muka doang, kemudian baru tangan kan sampai sikut kalau misalnya Syafi'iyah gitu kan. Li'annahu saqatat tartibu li sukutil ghusl, ya karena tadi ya di mana-mana ada perbannya gitu ya, di mana-mana ada perbannya. Nah ini pendapatnya Imam An-Nawawi. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, summa ma dzakarna min wujubi ghuslis sahih wa mashil jabirah wa tayammum, yang seperti tadi yang dijelaskan itu caranya, yang tadi saya jelaskan itu harus memenuhi 2 syarat. Innama yakfi bisartain, harus memenuhi 2 syarat. Ya, kalau pengen ada perban di sini sah begitu wudunya atau sah tayamumnya, mesti ada 2 syarat. Apa itu syarat? Yang pertama, ahaduhuma alla yahsula tahtal jabirati minas sahihi illa ma la budda minhu lil imsaki. Yang ketika yang diperban, yang lain kan mesti wajib itu dibersihkan juga. Kalau pengen wudu ya berarti yang lain harus wudu juga, pas di sininya aja. Nah, yang pertama, syarat yang pertama adalah yang di bawah jabiroh, ya, di bawah perban itu, tapi yang sahih. Yang sahih itu yang tidak luka. Kan kalau perban itu kan nggak pas banget di luka, pasti kan dia sampai sini lah. Misalnya yang luka sebelah sini, pasti perbannya dilebihin dikit, yang sebelah sini juga ada, yang sebelah sini juga ada, dilebihin dikit. Nah, yang dilebihin itu juga mesti mesti tergusel juga, mesti tersapu juga.
Jadi enggak ditinggalkan begitu saja, enggak ditinggalkan begitu saja. Kemudian syarat yang kedua, ayyadu'aha ala tuhrin. Sebelum diperban ini, ya, dia mesti dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci ini Syafi'iyah saja tapi. Baru kemudian dia memakai perban. Fa illam yakun kadzalik, kalau dia tidak dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu misalnya, pakai aja perbannya, wajaban naz'u, maka dia wajib hukumnya mencopot perbannya. Wastinaful wad'i ala dhahrin in amkana, maka dia dimulai lagi diperban dari awal lagi jika mungkin. Wa illa, kalau dia tidak mungkin, ya sudah, fatatrukul jabiroh, ya tanggung, dia ambil aja jabirohnya atau perbannya diikat aja, tapi wayajibul qada'u indal bar'i, wajib hukumnya mengkodok ketika dia sudah melepas perbannya. Qala fir raudhah, ini pendapatnya Imam An-Nawawi di kitab Raudhatut Thalibin taba'an lir-Rafi'i, yang juga diikuti oleh Imam Rafi'i, bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat. Jadi memang harus dalam keadaan suci terlebih dahulu menurut kedua ulama besar ini di kalangan Syafi'iyah. Kalau sudah tanggung, nama juga orang sakit udah dilibet-libet begini, wajibul qada, maka dia wajib mengkodoknya indal bar'i, ketika dia lepas dari perban tersebut. Makanya memang mesti diperhatikan kalau Syafi'iyah ini memang teknis perbannya sangat detail ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma idza lam yahtaju ila wad'il jabirah, dan adapun kalau memang ia tidak membutuhkan jabirah, membutuhkan perban, tapi lakin ya khofu min isolil ma, takut kena air. Ada juga yang dia tidak diperban tapi memang ini ada luka di sini. Ada luka, dan luka ini tidak boleh terkena air. Fayaghsilus sahihu biqadril imkan, yang tidak terkena luka itu mesti digusel semampunya. Berarti yang sebelah sininya itu. Bi an yatanazzab bi ayyatalattafu biwad'i kharqatin mablulah, dengan cara apa? Dengan membasahkan kain basah di samping-sampingnya. Samping-samping luka-luka tersebut, karena lukanya kan enggak boleh kena air. Enggak boleh kena air. Ya udah, berarti kalau misalnya enggak boleh kena air, ya di samping-sampingnya yang sehat-sehat itu, yang tidak terkena luka, pakai kain yang basah aja, dilapin begitu. Tapi yang lukanya kan tidak boleh terkena air, itu tidak boleh terkena air. Wa yatahamalu 'alaiha liyan ghasilu bil mutaqatirah baqis sahih. Kemudian sampai itu dikeliling-kelilingin itu kan, yang luka sebelah sini misalnya yang enggak boleh kena air, berarti di sininya pakai yang basah itu di siniin. Nah, kemudian baru setelah itu wajibut tayammum, dan wajib yang lukanya ditayamum saja. Kan enggak boleh kena air, berarti kena debu, didebuin, kena debu. Bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama Syafi'iyah, kama qalahun Nawawi, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Wala yajibu, dan tidak wajib maudhi al-illah, di tempat yang sakit itu dengan air tadi, enggak harus dia dengan diusap dengan air, kan dia enggak boleh kena air. Wa in kana la yakhafu minhu kaza qalahul ashab, ya, walaupun memang dia misalnya kalaupun kena air kemudian lukanya itu bisa aja kena air gitu, tapi enggak separah itu, tetap masih diperbolehkan menurut ulama-ulama Syafi'iyah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'lam, dan ketahuilah an-najirahah, bahwasanya luka itu qad tahtaju ila ayyal ziko 'alaiha khurfatan au qutnan. Kadang-kadang kalau luka itu kan dibutuh juga untuk dilibat dengan kain yang basah, atau dengan kain juga bisa, atau dengan perban. Falaha hukmul jabirah fi kulli ma sabaq, maka dia bisa sama seperti hukum atau ketentuan yang sudah dijelaskan tadi. Kadang-kadang ada juga yang nggak ada perban, dia pakai kain aja dilibetnya itu lukanya.
Kalau zaman sekarang kan ada perban, enak beli di apotek. Tapi kalau misalnya orang-orang dulu, ya sudah dia pakai kain dilibet-libet lukanya. Itu sama hukumnya seperti jabir, sama seperti hukumnya seperti perban. Wa qad la tahtaju ila wad'i nazqatin, ya kadang-kadang juga tidak butuh juga dilibet-libet begitu. Fayajibu ghuslus sahih, maka wajib membasuh yang sahih saja. Yang sahih yang tidak luka maksudnya. Wat tayammum anil jarih, dan tayammum buat yang luka. Yang lukanya kan nggak boleh kena air. Wala yajibu mashul jarih bilma, dan tidak wajib ya, mengusap yang dipas di lukanya itu dengan air. Ya karena kan bisa juga dengan tadi dengan debu dan lain sebagainya. Kecuali kalau dia memang pakai perban, bisa perbannya diusap dengan air. Kalau memang perbannya itu, tapi kalau misalnya dia nggak pakai perban, kan kalau kena air bisa parah ini. Maka dia hanya dengan debu saja, nggak kena air. Yang air itu yang di samping-sampingnya saja. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, summa idza ghassala sahih wa tayammama likasrin aw jarhin ma'al mashi ala ha'ilin aw dunihi. Kemudian apabila membasuh yang sahih, yang tidak sakit, yang tidak tidak di lukanya. Kemudian ditayamumin, ini bertayamum bagi yang tas kena lukanya, dimasah. Kemudian dia sholat, wa shalla faridotan, dia sholat fardu zuhur misalnya. Kemudian dia sholat fardu lagi, wa huwa ala toharotin, dan dia ala toharotin, masih dalam keadaan suci. Lam yajib i'adatul ghusl, tidak wajib mengulang guselnya, tidak wajib mengulang basuhannya. In kana junuban, kalau junub. Kalau junub dia tidak perlu mengulang lagi. Kalau junub ya. Tapi kalau bukan junub, wala i'adatul wudu in kana muhdisan ala sahih. Tapi kalau misalnya junub, ya bukan junub ini. Kalau tadi kan junub nih, kalau misalnya junub, dia misalnya lagi junub, iza ghosala as-sahih, habis junub kemudian dia membasuh yang sahih-sahih saja. Tadi yang tangannya, kemudian kakinya dan lain sebagainya. Kemudian ditayamumin yang lukanya ini, yang kena lukanya. Kemudian dia sholat. Habis itu kan sholat dia. Pengen sholat zuhur, habis junub, kemudian dia mandi junub, ya. Mandi junub, kemudian selesai dia berwudu, kemudian yang ini diusap aja dengan tayamum itu. Kemudian dia pengen sholat lagi, sudah sholat satu, kemudian dia pengen sholat lagi, hadarat faridotan ukhra, dia pengen sholat lagi, wa huwa ala toharotin, dia masih punya wudu, belum keluar angin dan lain sebagainya, maka dia tidak wajib i'adatil ghusl, tidak wajib mengulang membasuh yang tadi, tidak wajib lagi. In kana junuban, kalau dia junub, wala i'adatal wudu, dan tidak perlu lagi i'adah lagi, tidak perlu ulang lagi wudu pas ketika sholat yang keduanya, dua wajib, misalnya maghrib sama isya kan dekat jaraknya itu, tidak perlu lagi dia mengiadah atau mengulang wudunya. In kana muhdisan ala sahih, ketika dia sedang dalam keadaan hadas. Walaisa alal junubi illa tayammum wa fil muhdisi wajhan, tetapi bagi yang junub tidak ada kecuali tayammum. Tayammum itu artinya apa? Ya tayamum bisa juga dengan tayamum, kan kalau junub kan bisa juga dengan tayamum kalau memang dia tidak ada air, atau kalau memang sakitnya dia tidak bisa kena air. Dia bisa saja tayamum dengan cara dua ini, dua wajhan, dua qaul menurut ulama-ulama seperti Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. As-sahhuma indar Rafi'i, yang paling sahih di kalangan ulama Imam Rafi'i. Imam Rafi'i itu adalah salah satu seniornya mazhab Syafi'i. Annahu yajibu alaihi ayyaghsila ma ba'dal alil li ajli tartib li annahu iza batalat taharatu fil alil batala ma ba'dahu. Jadi menurut Imam Rafi'i ini, ya, Imam Rafi'i, kalau misalnya dia
dalam keadaan junub tadi, dalam keadaan junub, yajibu alaihi ayyaghsila ma ba'dal alil. Dia wajib hukumnya ketika dia habis junub, ya, kemudian dia mandi junub ya, kecuali yang tadi kena perban tadi. Maka dia setelah itu supaya tartib menurut Imam Rafi'i ya, supaya tartib dia li ajli tartib, supaya tartib iza batalat at-taharatu fil alil. Jadi supaya tartib dia tetap dia wudu ulang atau gusel ulang. Gusel itu artinya mandi wajib atau mandi ulang begitu ya. Gusel ulang supaya tartibnya misalnya kalau tadi kan kalau yang di awal itu dia diperban boleh perban dulu kemudian ini dulu istilahnya anggota badan yang lain. Misalnya habis junub kemudian dia mandi junub tuh. Kemudian yang perban ini dia tidak digusel dulu. Semua kemudian ini belakangan, kan boleh tadi. Ini belakangan dulu. Atau sebaliknya, ini yang depan, ini dulu kemudian baru yang lainnya. Itu juga boleh. Nah, Imam Rafi'i supaya tartib dia yang ini dulu kemudian baru yang lainnya. Kalau Imam An-Nawawi sebaliknya. Imam An-Nawawi itu sebaliknya, yang bawah dulu kemudian baru kemudian di perbannya. Ini perbedaan antara Imam Ar-Rafi'i dengan Imam An-Nawawi dalam masalah ketika dia junub, kemudian dia mau mandi wajib, kemudian ada perban di sini, di tangannya ada perban. Ada perban, kemudian mana yang didahulukan? Perbannya dulu atau ini dulu. Nah, memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama Rafi'i dan juga Imam An-Nawawi. Tapi ada pilihan tadi di awal, bisa ini dulu baru yang lain atau yang lain dulu baru yang ini. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tata cara daripada mengusap perban. Kalau kita pengen berwudu hadas kecil atau kalau kita pengen hadas besar. Jadi tata caranya itu yang dijelaskan oleh ulama-ulama Syafi'iyah di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Sampai di sini ada diskusi sebelum lanjut di tema berikutnya tentang wa yatayammamu likulli faidatin. Bahwasanya tayamum itu hanya khusus buat satu sholat fardu saja. Satu. Ustaz, berarti di sini kalau dalam keadaan diperban, kalau perbannya memungkinkan untuk dibuka, tidak menimbulkan mudarat, betul. Apabila dibuka dan dibasuh, maka kita lakukan pembasuhan, baik itu wudu maupun mandi. Tapi apabila perbannya itu tidak, kalau dibuka menimbulkan mudarat atau perbannya permanen, maka wudunya apakah tadi ada kombinasi Ustaz ya, antara wudu dengan air dengan perbannya diusap dengan tanah atau bagaimana Ustaz tadi? Oh iya. Iya, tadi ada kombinasi itu. Jadi kalau misalnya kalau yang pertama yang ini dulu ya, yang bisa dibuka. Kan ada kalau yang enggak permanen. Misalnya perbannya bisa dibuka. Enggak permanen. Kemudian ya kalau enggak permanen, dia berarti yang lain wajib digusel, wajib normal. Wudu normal, kecuali yang sebelah sini, yang sebelah lukanya. Nah, kalau yang sebelah lukanya itu tidak bisa kena air, yang sebelah lukanya, maka dia dengan apa caranya mengguselnya atau supaya hadasnya hilang, dengan cara dimashu, dengan cara diusap dengan turab tadi, dengan tanah yang di lukanya, karena dia nggak bisa kena air, Ini kalau perbannya dibuka, kemudian kan lukanya kelihatan tuh banyak merah-merah misalnya. Nah, yang lain yang sehat-sehat biasa normal begini, yang sehat-sehat. Nah, pas di lempengan sini dia apa? Dia tinggal dipakai al-mashu dengan turab tadi. Dengan apa? Dengan tanah. Udah. Kemudian kalau dia dipakai lagi sama dia. Ininya perbannya. Udah, dia tinggal sholat. Nah, kalau yang permanen tadi, yang permanen kalau yang lain kan normal ya. Nah, kalau yang sebelah sininya dekat-dekat perbannya, dia pakai kain yang dibasahin tadi. Kain yang dibasahin, kemudian
bisa di perbannya itu ditaruh air yang bukan air yang gusel tapi yang dimasak tadi ya, yang diusap-usap itu, dengan cara seperti itu bisa juga dengan cara seperti itu. Jadi nggak diguyur. Kalau diguyur kan nanti merembes ke lukanya. Nah kalau misalnya dia takut rembes ke bawahnya tetap misalnya, maka dia bisa juga di pinggir-pinggirnya saja yang luka yang diperbannya itu dengan dengan kain yang basah, kemudian ininya dimashu dengan turab tadi, dengan dengan debu begitu. Kalau memang takut juga lukanya itu yang ada di dalam perban itu semakin parah. Ada 3 tadi caranya ya, ada 3 caranya. Yang pertama itu adalah ghuslus sahih alal mazhab. Yang sahihnya tetap dia digusel tetap dia digusel di normal wudunya, tapi yang lain ini yang pas di lempengan sini dibasahin sedikit ya, dibasahin. Nah, kalau misalnya di sininya juga tidak apa-apa dibasahin ya dibasahin juga begitu. Artinya basahnya bukan basah digusel, tapi basahnya dimasuk saja, dilap-lap begini. Kan ada juga yang dilap-lap saja gitu. Sama seperti lap-lap ngelap-ngelap yang di yang di kepala, udah begini begitu. Tapi kalau memang sama sekali tidak bisa kena air, dengan turab. Kombinasinya dengan turab nih yang cara yang ketiga. Yajibut tayammum dengan turab. Ada lagi jamaah sekalian, silakan. Pernah merasakan yang seperti ini? Biasanya kalau di rumah sakit itu ya, yang libet-libet, nah itu tayamum saja yang begitu, yang banyak kayak Imam Nawawi tadi ya, yang ammatid jirohat, yang di sini ada, di sini ada, di sini ada, di kaki ada, nah itu dengan tayamum itu. Yakfit tayammum wahid alal jami, cukup dia dengan tayamum saja, cukup dia dengan tayammum. Kalau kata Imam An-Nawawi. Ustaz, dengan tadi kombinasi, karena perbannya kan nggak boleh kena air, khawatir ngerembes, maka dia kombinasi antara wudu dengan tanah, dan bagian debu. Perbannya itu diusap dengan debu atau tanah, Ustaz ya. Nah itu apakah boleh kalau wudu dengan kombinasi seperti itu, apakah boleh untuk beberapa kali sholat gitu, Ustaz? Maksudnya yang kombinasi tadi apakah boleh beberapa kali sholat gitu? Iya, betul. Nah itu tadi yang terakhir ini yang tadi dijelaskan. Kalau dia dia kan sebenarnya berwudu, cuman di tayamum hanya di sini saja, hanya di sini saja. Nah di sini dikatakan lam yajib i'adatul ghusl, tidak wajib dia mengulang ininya, toharohnya tidak perlu ulang lagi untuk sholat yang keduanya, karena dia bukan tayamum murni, dia hanya pas di sini saja, pas di perbannya ini, pas di perbannya yang nggak boleh kena air, bahkan kena basah-basahan nggak boleh dulu begitu kan, daripada nggak sholat gimana caranya? Ya udah yang lain dia bisa dengan kena air, pas di sininya dia nggak kena air sama sekali. Tinggal dengan kombinasi dengan debu tadi ya, dengan bisa ditembok-tembok juga bisa, di sini tinggal diusap begini saja gitu. Kecuali kalau perbannya banyak, ya sudah kata Imam Nawawi semuanya udah tinggal bertayamum semuanya gitu. Itu maksudnya. Jadi tetap dia nggak ketika sholat lagi nggak perlu dia wudu ulang lagi, pas di sini diusap lagi nggak perlu, karena dia bukan tayamum murni. Kecuali tadi kalau dia semuanya luka, kemudian dia tayamum murni yang cuman muka dengan kedua tangan saja. Inilah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ya, dengan dengan luka-luka pun tetap kita ada kewajiban sholat juga, tetap mau sakit bagaimanapun tetap ada kewajiban sholat, sehingga rukhsahnya adalah ketika diperban ada rukhsahnya. Yang lain boleh kita wudhu normal, kemudian pas di lempengan sini kalau misalnya bisa kena air sedikit ya tinggal dibasahin pakai kain, usap-usap begini saja. Kalau nggak bisa juga dengan kain yang usap-usap, takut juga merembes, ya udah dengan debu saja, tinggal diinin aja. Debunya nggak perlu ya, kalau Safiyah sih harus yang kelihatan ya. Tapi kalau yang lain tinggal debu aja di tembok, kemudian taruh begini, seret, udah. Karena kalau nggak diginiin itu nanti nggak sah wudunya. Kan kalau wudu itu kan harus harus semuanya kena rata. Pipi di sini pipinya terkena perban.
ini nggak usah diusap, nggak usah diiniin, nggak sah wudunya. Kenapa sebabnya? Karena kalau wudu, syarat wudu itu harus semuanya harus rata. Lah bagaimana yang diperbannya? Tadi caranya. Kalau misalnya dia nggak bisa kena basuh air, berarti dia tinggal pakai kain dibasahin dikit-dikit. Kalau nggak bisa juga, udah tinggal ambil debu atau di sini di mana, tinggal diusap begini. Supaya apa? Berarti semuanya rata. Gitu. Rata untuk anggota wudu itu sendiri. Kalau junub begitu juga tadi, semuanya mau yang ini duluan, yang soheh duluan, yang tubuh yang sah duluan, baru yang sakit atau sebaliknya. Menurut Imam Rafi'i atau Imam An-Nawawi, pilihan boleh dua begitu. Kalau yang wudu tidak boleh tidak boleh, harus tertib dia. Kalau wudu harus tertib ya. Ini dulu kumur-kumur dulu ya. Kalau misalnya ini dulu nggak bisa. Misalnya saya ini dulu nanti belakangan yang tangan. Ini dulu nggak bisa. Harus tangan dulu baru menyapu kepala. Jangan menyapu kepala kemudian baru tangan. Mentang-mentang yang tangannya banyak lukanya, banyak perbannya. Tetap dia harus tertib kalau yang hadas kecil. Kecuali tadi hadas besar, junub, mau ini dulu silakan, mau perban dulu silakan, itu baru boleh. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.